Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih. Hari ini kita lanjutkan apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam Amsal 21 ayat 12. Amsal 21 ayat 12 dikatakan, yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Apa maksud dari ayat ini? Dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup berkata, orang benar menarik pelajaran apabila melihat kehancuran menimpa orang jahat. Lalu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the righteous man wisely consider the house of the weak, but God overthrow the weak for their weakness. Di sini dikatakan ada kata rumah. Rumah tidak hanya melambangkan tempat tinggal fisik saja, tapi rumah juga berbicara tentang keseluruhan, bicara tentang rumah tangga, termasuk keluarga, bahkan isinya, harta benda. Bahkan kalau kita melihat rumah, kita melihat keadaan status sosialnya. Yang maha adil bicara tentang Tuhan sendiri, memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Mengapa yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik? Dan ada kata menjerumuskan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan twist, artinya memutarbalikkan apa yang direncanakan orang fasik. Kemarin kita sudah belajar perbedaan orang fasik dan orang benar. Disampaikan oleh penatua, salah satu orang fasik adalah pencemooh. Nah, hari ini ada dua pelajaran yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita melihat bahwa orang jahat terlihat sejahtera atau lolos dari konsekuensi tindakan mereka. Kita bisa percaya pada kedaulatan Tuhan. Tuhan melihat gambaran yang lebih besar dan pada akhirnya akan memberikan keadilan pada waktunya. Ketika saya membaca ayat ini, tampaklah mengapa orang-orang baik, kadangkala orang-orang benar, memahami sebagai perkara secara benar, tidak akan merasa iri hati terhadap kemakmuran yang dirasakan para pembuat kejahatan. Ketika kita melihat rumah orang fasik, rumah itu mungkin begitu penuh dengan semua hal yang baik dari dunia ini. Mungkin kita bisa juga tergoda untuk iri hati. Maksud dari ayat ini adalah Tuhan mau menekankan yang pertama, kesadaran akan keadilan Tuhan, awareness of God's justice. Kesadaran akan keadilan Tuhan. Berbicara tentang keadilan Tuhan bukan bicara tentang hukuman. Karena firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang Kristen, anak Tuhan, kita bukan takut kepada hukuman. Karena hukuman sesungguhnya sudah tidak ada lagi bagi kita yang percaya di dalam Kristus Yesus. Keadilan bukan bicara tentang hukuman. Keadilan bukan bicara tentang timbangan dan raca serong. Timbangan dan raca serong itu buatan manusia. Tetapi keadilan, awareness of God's justice, kesadaran akan keadilan Tuhan, ini berbicara satu pribadi yang membuat keadilan itu sendiri. Di dunia ini di mana ketidakadilan sering sekali merajalela, kita bisa dengan mudah kehilangan kepercayaan terhadap gagasan keadilan tertinggi. Keadilan tertinggi bukanlah menghukum orang-orang yang bersalah secara adil. Bukan juga menyanjung orang yang benar menurut ukuran manusia. Keadilan tertinggi bicara tentang seorang pribadi yang tidak bersalah, mau menanggung kesalahan bagi orang lain,
demi sebuah kebenaran. Keadilan yang tertinggi adalah bicara tentang kasih. Bicara tentang keadilan, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ini bukan penghukuman bagi mereka orang fasik. Ini bukan rencana Tuhan bagi mereka yang tidak melakukan kebenaran. Tapi lebih daripada itu, keadilan tertinggi berbicara bagaimana orang fasik datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu kebenaran. Itulah bicara tentang keadilan. Apa dampak daripada keadilan tertinggi yang dipraktekkan Yesus lewat kasih? Pribadi yang membuat bahwa keadilan yang tertinggi ini yang sangat sulit dipraktekkan di muka bumi ini. Seorang pribadi yang tidak bersalah mau menanggung kesalahan orang lain demi sebuah kebenaran. Itulah keadilan yang tertinggi. Dampak dari apa yang dilakukan Yesus bisa kita lihat di dalam kitab Amsal. Kita sudah belajar banyak hal tentang Amsal. Amsal 21 ayat 3. Apa dampaknya? Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Kebenaran dan keadilan selalu bersama-sama. Dua sisi saling menguatkan, tidak dapat dipisahkan. Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Keadilan bicara tentang hasil, bukan bicara tentang jumlah sedikit atau banyak, tapi bicara tentang kualitas dari mana hasil yang kita dapatkan. Makanya tadi dikatakan bahwa yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik. Apa yang ada di dalam rumahmu, hasil yang kau peroleh, bukan bicara tentang sedikit, bukan bicara tentang banyak. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Keadilan dampaknya adalah hasil. Amsal 21 ayat 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Keadilan adalah satu habit, kebiasaan yang dilakukan bagi orang benar. Melakukan keadilan, dampaknya adalah kita akan menyukai apa yang kita lakukan. Itulah keadilan. Dampak keadilan bagi orang benar justru menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Keadilan juga berbicara tentang hasil yang didapat dari Tuhan. Amsal 29 ayat 26. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Keadilan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan sendiri. Kesadaran akan keadilan Tuhan membuat kita tidak hanya takut kepada hukuman, tetapi kita sadar bahwa hukuman tidak membuat orang justru bisa beralih dari kejahatan kepada kebenaran. Kalau kita melihat hukuman bisa membuatkan orang pertobatan, mungkin penjara-penjara akan kosong. Tetapi Allah menunjukkan keadilannya tertinggi, bahwa keadilan itu bicara tentang satu perbuatan yang dilakukan oleh Sang Pencipta. Keadilan itu sendiri yang berani mau
mengorbankan dirinya, tidak bersalah, mau menanggung kesalahan orang lain demi kebenaran itu sendiri. Itulah keadilan. Jadi kalau kita sadar akan keadilan Tuhan, kita bukan sadar kepada hukumannya, tetapi kita sadar bahwa kasih mengatasi segala hukuman. Kita sebagai orang tua kadangkala mengajarkan kepada anak kita hukuman-hukuman, tapi kadangkala kita melihat perbuatan anak kita tidak berubah dari seberapa banyak hukuman yang kita buat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita praktekkan kesadaran akan keadilan Tuhan. Itu lebih daripada sebuah hukuman. Itu lebih daripada hanya sekedar perbuatan. Itu bicara tentang kasih. Itu bicara tentang apa yang dilakukan Yesus untuk orang-orang yang berbuat salah. Inilah keadilan yang tertinggi. Yang kedua, apa yang Tuhan mau ajarkan dari ayat ini? Itu bicara tentang awareness of God's omniscience. Kesadaran akan kemahatauan Tuhan. Kesadaran akan kemahatauan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang memperhatikan rumah orang fasik. Sama seperti zaman dulu, kemahatauan Tuhan masih relevan hingga saat ini. Di era digital saat ini, di mana privasi terasa langka, penting untuk mengingat bahwa Tuhan melihat dan mengetahui segalanya. Kesadaran ini harus memandu tindakan dan keputusan kita, mengetahui bahwa kita pada akhirnya bertanggung jawab kepadanya. Bukankah Tuhan menyatakan bahwa kita adalah biji matanya? Kemahatauan Tuhan selalu memperhatikan biji matanya. Di dalam Ayub 34 ayat 21, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Matanya, mata Tuhan mengawasi jalan manusia. Ia sendiri melihat segala langkah kaki kita. Di dalam Mazmur 32 ayat 8, ia berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan selalu tertuju kepada biji matanya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan apa yang harus kau tempuh. Jemaat Tuhan yang hari ini kita ada di persimpangan jalan untuk memutuskan segala sesuatu yang kadangkala kita ragu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang hari ini kita terus berharap ada pengharapan-pengharapan yang lebih baik dari apa yang kita lihat hari-hari sebelumnya. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kesadaran akan kemahatauan Tuhan membuat kita jauh daripada celaka rancangan orang fasik. Kesadaran akan kemahatauan Tuhan membuat kita memutuskan apa yang benar, karena di dalam kebenaran selalu ada keadilan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah adil, percaya bahwa Tuhan adalah yang paling tahu semua sisi hidup kita, sama seperti yang dikatakan ayat ini, yang maha adil
memperhatikan rumah orang fasik. Dia paling tahu apa yang ada di dalam rumah kita. Dia paling tahu apa yang ada isi di dalam rumah kita. Dia, matanya selalu tertuju kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan itu adil dan akan menegakkan keadilannya pada waktu dan caranya sendiri. Keadilan Tuhan bukan hanya bicara tentang bahwa doa kita sudah dijawab, tapi keadilan Tuhan juga bicara tentang waktu doa belum dijawab, Tuhan adalah adil. Keadilan Tuhan bukan hanya bicara bahwa penyakit kita sembuh, tetapi keadilan Tuhan juga bicara tentang waktu kita ada dalam pergumulan sakit penyakit, Dia memberikan keadilan, kekuatan kepada kita. Karena pada waktunya Dia akan tunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Kamu bukan dihukum, bukan. Keadilan Tuhan bicara lebih daripada itu. Keadilan Tuhan bicara tentang kasih. Di mana ada kasih, di situ ada penghiburan, di situ ada peneguhan, di situ ada kekuatan, di situ ada kesembuhan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Keadilan Tuhan juga bicara tentang kesadaran bahwa Allah yang Maha Tahu, matanya selalu tertuju kepada kita, menyelidiki setiap sudut hati kita yang hari ini butuh peneguhan dari Tuhan. Ingat, engkau dan saya adalah biji matanya. Mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Hari ini biarkan Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Biarkan Tuhan menyatakan bahwa keadilanku ada di dalammu. Aku tahu apa yang sedang engkau gumulkan. Aku tahu apa yang sedang engkau lakukan. Dia sendiri yang akan memutuskan. Dia sendiri akan menyatakan lebih banyak lagi hal-hal yang tersembunyi. Dia akan singkapkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dalam Mazmur 34 ayat 15 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bahkan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Hanya kepada orang-orang benar mata Tuhan tertuju. Kepada engkau dan saya, mata Tuhan tertuju karena engkau dan saya adalah biji matanya. Bapak Ibu, jangan ragu tentang keadilan Tuhan. Jangan ragu dengan kemahatauan Tuhan. Ini bukan bicara tentang apa yang kita alami hari ini, tapi ini juga bicara tentang apa yang belum bisa kita lihat hari esok. Ini bicara tentang pengharapan, awareness of God's justice, kesadaran akan keadilan Tuhan. Ini bicara tentang ada kepastian di dalam pengharapannya. Awareness of God's omniscience, kesadaran akan kemauan Tuhan. Ini bicara tentang kemurnian. Ini bicara tentang hati, kualitas kita dari setiap apapun yang kita lakukan. Sekali lagi, firman Tuhan katakan di dalam Galatia 6 ayat 7. Dalam terjemahan NIV dikatakan, jangan tertipu, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur manusia, itulah yang dituainya. Itulah keadilan. Itulah bicara tentang kemahatauan Tuhan. Hari ini kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Dia adil dan Dia juga adalah Tuhan yang Maha Tahu. Biarkan Dia menyelidiki setiap sudut rumah kita, setiap sudut sisi hati kita. Karena Dia adalah adil. Dia yang paling tahu.
Biarkan hari ini keterbukaan kita membawa kita sembuh, kejujuran kita membawa kebenaran, melenyapkan semua ketidakpastian, keraguan, karena keadilan bukan bicara hukuman. Keadilan bukan bicara apa yang hari ini kita peroleh dan kita dapatkan. Keadilan yang tertinggi adalah apa yang dibuatnya sendiri. Dia datang dan memberikan pengampunan bagi kita yang terbuka kepadanya. Keadilan yang tertinggi bicara tentang apa yang dia lakukan di muka bumi ini bagi engkau dan saya yang tidak bersalah. Dia ambil semua hukuman kesalahan itu dan dia katakan, it's finished, sudah selesai. Dia tanggung semua hukuman yang harusnya kita tanggung. Itulah keadilan. Lebih daripada hukuman. Keadilan selalu bicara tentang pengampunan. Kalau Tuhan yang Maha tahu kemana kita harus pergi. Satu kali mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa anak itu buta sejak lahir? Apakah ini karena dosa orang tuanya? Tuhan katakan bukan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah keadilan. Apa yang tidak kita lihat, apa yang kita tidak bisa prediksi, Tuhan katakan untuk kemuliaan Tuhan. Pergumulan kita, orang fasik katakan, orang benar juga hidup di dalam kesusahan. Tapi orang benar berkata, waktu aku bergumul, kebenaran dinyatakan. Waktu aku hari ini ada di dalam kebenaran, kebenaran yang menyembuhkan. Itulah keadilan Tuhan. Biarlah hari ini kita terus menyatakan kepada Bapa, Sang Pembuat keadilan tertinggi itu. Biarkan hari ini kita terbuka di hadapannya. Selidiki setiap hati kami. Itu adalah pernyataan yang paling benar. Karena kesadaran akan keadilan Tuhan dan kesadaran akan kemajuan Tuhan membuat kita jauh daripada celaka yang direncanakan oleh orang fasik. Tuhan bukan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Justru Tuhan membalikkan apa yang direncanakan orang fasik itu bisa jatuh kepada dirinya sendiri. Orang yang benar bukan berdoa waktu melihat orang fasik hancur. Tapi orang benar menarik pelajaran apabila melihat kehancuran menimpa orang jahat. Pelajaran apa yang kita bisa lihat kalau kita melihat bahwa orang-orang fasik mengalami kehancuran? Pelajaran pertama, kasih akan membawa mereka untuk berubah. Kasih akan membawa orang-orang fasik bisa datang kepada Tuhan. Keadilan Tuhanlah yang membawa mereka supaya tidak mengalami kehancuran atas apa yang direncanakan oleh orang-orang fasik. Biarlah pagi hari ini kita semua melihat, melakukan bahwa kesadaran akan keadilan Tuhan membuat kita jauh daripada rencana orang fasik. Kesadaran akan kematuan Tuhan membuat kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Tidak perlu pakai topeng, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang kesadaran akan keadilan Tuhan dan kesadaran akan kematuan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang Maha Adil akan memperhatikan semua hal dalam hidup kami. Kami tahu keadilan-Mu Tuhan akan menuntun kami. Bahkan Engkaulah yang membedakan orang fasik dengan orang benar. Hari ini kami belajar bahwa Tuhanlah yang membuat keadilan tertinggi itu.
matamu tertuju kepada kami. Selidiki kami Bapa, supaya setiap apapun yang kami lakukan, semuanya terbuka di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.